Siapa yang mengakui dirinya ada, syirik. Oh, saya ada ni Pak Ustaz, bisa ngomong ni, belanja ke pasar, berjalan sama anak isteri. Siapa yang menggerakkan kau ke pasar? Siapa beri kau inisiatif berjalan? Melihat. Itu kalau kita sadari Bapak Ibu sekalian, itu bukan milik kita itu. Ya, bukan milik kita. Makanya orang bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama kata Abu Yazid, kau akui hakikat dirimu dia. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahul Jannah. Ya, bab wujud terakhir ni ya, dari 3 kali pertemuan. Yaitu yang pertama, bahwasanya pembahasan zat Allah itu bisa dilihat nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia ini, mata kita ini tidak bisa melihat Allah, tapi yang bisa melihat hanya dengan basirah, dengan mata hati, bagi orang-orang yang kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kita bahas kemarin, bahwasanya wujud ini adalah sifat nafsiyah, ya, dirinya Allah Subhanahu wa taala, atau yang dimaksud zat Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan tanpa sebab, ya, dengan tanpa ilat. Nah, sekarang sambungan pembahasan kemarin, amma burhanul wujuhi ta'ala fa hudusul alam. Adapun tanda bukti adanya Allah Subhanahu wa taala, yakni baharunya alam sekalian. Perbedaannya kita dengan Allah ini, kita ini ada diadakan, ya. Kita ini ada diadakan, sedangkan adanya Allah tidak ada yang mengadakan Allah. Maka di perbedaannya, Allah dikatakan wajibul wujud, wajib adanya dia, mutlak, niscaya, suatu keniscayaan yang tak bisa dibantahkan. Adanya dia tanpa sebab. Sedangkan kita ini ada karena diadakan. Itu makanya kita ini disebut mumkinul wujud, yang keberadaannya tidak wajib kita ini. Ya. Contohnya kan berubah. Kita ini berubah, mengalami perubahan. Lahir, tak bisa berjalan, ya, nangis. Kemudian barulah bisa merangkak. Merangkak, duduk. Duduk baru bisa berjalan. Tumbuhlah jadi anak-anak, remaja, dewasa, sekarang. Nah, jadi kita berubah nih. Itu menunjukkan perubahan ini bahwasanya kita ini diadakan, ada yang mengadakan. Nah, karena jika alam itu tidak ada yang membaharukannya,
jika alam ini selain Allah termasuklah kita ini, ya, jika tidak ada yang mengadakannya atau ada dengan sendirinya, tentu ada dua pekerjaan yang bersamaan menyamai bagi sekutunya satu dengan yang lain. Contohnya kita ini, kalau kita ini seandainya tidak ada yang mengadakan kita ini, kita buatlah semau-maunya ini. Kalau memang kita tidak ada yang mengadakan kita ada dengan sendirinya, berarti kita punya kekuatan, kita punya kemauan, punya inisiatif. Buat umur kita 100 tahun, buat umur kita 500 tahun, buat umur kita seperti Nabi Nuh 950 tahun, buat diri kita hidup selama-lamanya. Di situlah kita renungkan. Kan tak mungkin ini, ya. Kita ni dikatakan Nabi, a'mari ummati baina sab'ina wa sittin. Umur umatku kata Nabi 60 70. Itu patokan Nabi. Lebih pun tak banyak. Ya kan? Yang 100 dah jarang. Malah yang kurang dari Nabi yang banyak. Banyak yang meninggal. Orang Melayu bilang rapuk umur manusia sekarang tu. Ya. Rapuh atau rapuk atau betul nak bilang. Itu dah bukti dah. Kalau kita mau merenung, siapa kita ni? Wah, aku bisa ngadakan diri aku sendiri, bisa berbuat, bisa buat ke umur hidup selama-lamanya. Tahan tu penyakit datang. Tahanlah penyakit datang. Tak mampu, waktu itu bilang, aku lemah ya Allah. Waktu sehat, sombong pula. Waktu sakit, baru ngaku Allah disebut. Balik fitrah tu. Tu fitrah manusia tu. Sudah sakit berat, baru nyebut Allah. Yang ini tidak bisa dipungkiri. Tak bisa ini. Ya. Ini satu keadaan, fakta yang kita hadapi, bahawa kita ni ada yang mengadakan dan ada yang mengendalikan kita ini. Ya. Sama semuanya. Binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, alam ini semuanya. Pikiran nong kan dia, Pak. Alam ini ada angin, matahari, bulan. Ini luar biasa ni, bukan main-main ni. Bagi Allah main-mainnya tu kecil bagi Allah. Tapi bagi kita bukan main-main. Hidup ini mungkin permainan Allah, tapi bagi kita bukan main-main. Kita harus serius menghadapinya, kerana kita ada pertanggungjawabannya. Nah, dalil baharunya sekalian alam ini melazimkan segala arat. Ya, arat itu apa? Sifat benda, gerak dan diam. Nah, kalau kita menyadari bahwasannya diri kita ini ada kena diadakan, dulunya tidak ada, lalu menjadi ada. Ini namanya baharu. Ya, yang tadinya tidak ada, lalu diadakan, kemudian menjadi tiada kembali. Ini namanya baharu. Tak kekal kita ini. Kalau begitu, dulu kita tidak ada, lalu diadakan, kemudian muncul arat. Arat apa? Sifat-sifat bergerak. Ayo kita bergerak ni. Diam, ngomong, melihat. Karena dulu kita tidak ada, tubuh kita diadakan, maka sifat-sifat yang muncul pun diadakan. Berarti ada yang mengadakan. Berarti gerak kita ini, diam kita ini, penglihatan, pendengaran, inisiatif pun berarti ada yang mengadakan. Yang melazimkan baharu itu baharu juga. Artinya, tak kala tubuh kita ni dulu tidak ada, lalu ada, muncul sifat-sifat. Sifat-sifat itu pun diadakan. Ya. Sama dengan diri kita ini. Sekarang kita lihat, baharu segala arat itu adalah telah kau pandang perubahannya. Itu mana perubahannya? Asalnya Adam, tiada, lalu kembali wujud menjadi ada, dan kembali lagi Adam menjadi tiada. Ya. Inilah ini kunci ini ya. Ini kunci ilmu tauhid ni. Kalau paham ini, yang lain gampang dah. Kalau kita menyadari
keberadaan kita ni diawali oleh adam, ketiadaan. Lalu kita diadakan. Tatkala kita ada, kita bergantung dengan yang mengadakan kita. Kerana tak lama lagi kita menjadi adam, menjadi tiada. Kalau diambil garis lurus, tiada, ada, tiada. Ayo. Saya ulangi. Tiada, ada, tiada. Diambil garis lurus ni. Tengah-tengah sebenarnya tidak ada itu. Sebenarnya kita diapit oleh dua adam, oleh dua ketiadaan. Tidak ada, tidak ada. Tengah-tengah tu ada. Ada kita pun kena diadakan. Majaz, bukan hakiki. Tiada kembali kepada tiada. Hakikat kita ini ada atau tidak? Siapa yang mengakui dirinya ada, syirik. Oh, saya ada ni Pak Ustaz, bisa ngomong ni, belanja ke pasar, berjalan sama anak isteri. Siapa yang menggerakkan kau ke pasar? Siapa beri kau inisiatif berjalan, melihat? Itu kalau kita sadari Bapak Ibu sekalian, itu bukan milik kita itu. Ya, bukan milik kita. Makanya orang bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama kata Abu Yazid, kau akui hakikat dirimu tidak ada. Ya. Kita ni Pak jauh dari Allah. Kenapa? Merasa kita ada, merasa memiliki. Nah, kalau dah merasa memiliki, susah mau dekat sama Allah, jauh. Diri kita merasa punya kita, anak kita, rumah. Mana yang punya Allah ni? Itulah orang kafir. Orang kafir begitu. Kita jangan seperti itu, tak boleh. Marah Allah sama kita. Kerana kita tidak menyadari sebenarnya yang ada itu hanya dia. Kita ini majaz, di bawah kendali dia. Nah, makanya segala sesuatu itu akan kembali. Mati itu bukan musnah. Kita tidak sama dengan orang kafir. Orang kafir mati itu musnah, dia bilang. Kita tidak. Mati itu kembali. Ya, mati kembali. Maka orang meninggal, apa ucapannya? Apa ucapannya? Inna lillah wa inna ilaihi. Ilaihi itu kembali. Jangan merasa punya. Makanya Nabi SAW begitu anak perempuan yang meninggal, datang utusan. Ya Rasulullah, anakmu meninggal. Suruh ibunya sabar. Allah memberi dan dia menarik kembali. Selesai. Itu ucapan Nabi itu. Allah yang memberi, dia yang menarik kembali. Selesai. Tapi kenapa bisa sedih? Sedih itu karena sayang. Itu saja. Ada orang meninggal anaknya, nangis. Saya tanya dia, kenapa kau menangis? Kalau Pak Ustaz, saya ini anak satu-satunya. Inilah penerus saya ni. Syirik dah kita mengakui anak tu milik kita. Situ salahnya kita. Tapi ada yang meninggal, saya tanya, kenapa kau menangis? Saya tak menolak takdir Allah. Dia punya berhak. Cuma saya sayang, ini tangisan sayang. Itu betul. Nah, kalau kita betul. Makanya Nabi begitu dapat anak laki-laki itu, Ibrahim namanya, keluar air mata Nabi. Meninggal umur 18 bulan. 18 bulan itu berapa? Nah, setahun setengah. Nah, tapi Nabi maaf, tidak merintih, diam dia, cuman air mata keluar menetes. Umar ni memanglah
luar biasa Umar. Yang aneh-aneh tanya langsung. Kalau sahabat lain diam tak berani Pak. Kalau Umar, ya Rasulullah, kau pun menangis. Menurut Umar kan kau Nabi itu kan tegar, lebih kuat dari dia. Kau pun menangis. Nabi bilang, ini air mata kasih sayang. Itu saja. Nah, jadi kalau ada orang meninggal anaknya nangis, wajar. Itu namanya sayang. Tapi siapa yang meninggal anaknya seolah-olah tak menerima takdir Allah, itu syirik namanya. Yalah, menyekutukan Allah. Kan rukun 6, rukun 6 ini, rukun iman. Yang terakhir apa? Qadha dan kalau kau tak terima ini syirik lah, kita tak betul iman kita itu. Inilah makna la ilaha. Terima 6 macam ni, tak boleh kita merasa berat. Ya, qadha qadar tu terima, udah. Kata Abdul Qadir Jalani, perjalananmu kepada Allah akan gagal selama kau tidak redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tu Abdul Qadir tu keras perjalanannya tu. Dari yang besar sampai yang kecil, terimalah qadar Allah itu. Baru kau bisa dekat dengan Allah. Ya, jadi jangan kita merasa je kita ni hakikat tidak ada. Lepaskan semua tu rasa memiliki. Diri kita, isteri, anak, rumah, mobil, usaha. Bukan suruh buang dah, hendak dibuang. Sayang pula. Pemain dia nak mau buang, kasihkan saya. Cuman rasa hati tauhid tu, jangan merasa memiliki. Jadi nanti kita lepaskan dunia ni tenang. Kalau kita merasa memiliki ni semuanya ni, meninggal takut berpisah. Allah, takut bayangkan mau mati ni. Anak tinggal, isteri tinggal, kendaraan tinggal, rumah tinggal. Ini tak betul lah ni. Inilah yang Allah benci. Dan inilah yang tak disukai Nabi kita Muhammad SAW. Kau ni di dunia, kata Nabi, seperti kau berada di bawah pohon, berteduh. Hilang panas, kau berjalan lagi. Kadar kau tinggal di bawah pohon, itulah di dunia ni. Sebentar. Jadi kita memiliki boleh. Saya punya kendaraan, punya rumah, ya, punya uang simpanan untuk sekolah anak-anak dan sebagainya. Tak masalah. Itu kita pahami hanya titipan saja, selesai saja. Ya, tidak. Jadi hakikatnya kita ini tiada. Ya. Dari berzikir pun juga begitu nanti. Kau dapatlah zikir kita seperti itu. La ilaha, buang semuanya. Inisiatif aku, pendengaran aku, penglihatan aku, gerakan aku, hakikatnya bukan aku, kembali kepada pemiliknya. La ilaha, buang semuanya. Hakikatnya aku tak ada, illallah. Yang ada hanya begitu ada zikir tu. Ini kita ngamalkan zikir ni kan? Kita kan ngamal zikir ni. Begitu dia. Mulai kita zikir begitu. Ya, insya-Allah cepat ada rasa tu. Tapi kok zikir ini, maaf masa ke mana-mana fikiran, tauhid pun tak ada. Paling-paling dapat pahala je tu. Pahala dapat insya-Allah. Dosa diampunkan. Mau dekat susah. Mau dekat ini buang keakuan kita. Ya, buang keakuan kita. Siapa mau dekat, buang keakuan, rasa memiliki, buang jauh-jauh. Kata Abu Yazid, kau keluar dari dirimu sebagaimana ular ganti kulit. Pernah nak lihat ular ganti kulit? Dibuang sarung itu, ditinggalkannya. Itulah cara melepaskan diri. Ya, rasa memiliki itulah yang kita buang jauh-jauh. Biar tenang kita hidup. Hidup itu tenang gitu. Apapun yang terjadi tenang. Jika ia mempengaruhi dirinya sendiri, seandainya kita ini bisa menentukan diri kita sendiri, tidak ada kekuatan yang lain, maka berhimpun dua kekuatan bernapi-napian. Tak mungkin kita bisa hidup ni, Mak. Alam ni semuanya bisa menentukan diri sendiri. Hancur ni, mana bisa kita hidup? Ya, manusia ya. Kuasa tak dikendalikan Allah, berperang terus kita ni. Tapi ada agama yang mengatur kita, ada takdir Allah yang menentukan kita, masih ada kehidupan. Pohon, coba lihat pohon.
Bisa dia nentukan sendiri. Saya lihat pohon pisang tu, gimana bisa tumbuh ni? Dulu Ustaz Ali dia bilang, pelajaran saya diterima dengan mursyid bukan kaji kitab. Dikasihnya bibit pohon. Kau tanam, cari tempat yang subur, kata dia, tanah yang bagus. Ambil bibit tu tanam. Pelajaran pertama dia dapat dari mursyid tu, Ustaz Ali tu. Betul-betul kerjakan kayak anak-anak. Dia ambil bibit masuk dalam tanah. Kacang-kacangan, Pak. Bibit itu kan cepat tumbuhnya. Begitu 5 hari tumbuh, dibiarkannya. Bulan depan berangkat lagi. Dulu kan setiap bulan ketemu pakai talqin, 6 bulan sekali minimal. Tapi kalau ada perlu berangkat lagi. Mursyid tanya, Ali, udah kau tanam, udah tumbuh kah? Tumbuh. Kau kan numbuhkannya? Ya, kau kah menumbuhkannya? Termenung dia jawab. Itulah dirimu. Kau tidak bisa ada dengan sendirinya. Ada yang mengeluarkanmu di dunia ini, dan ada yang menumbuhkan dirimu, dan ada yang mengendalikan dirimu. Baru paham. Sedikit dia guru beri pelajaran, langsung paham. Kita, Pak, maaf, belajar kitab nih, satu kitab selesai, belum tentu dapat paham macam itu. Tapi guru mengajarkan tu, suruh tanam bibit ya, langsung paham langsung. Alhamdulillah, dengan bimbingan guru tadi, preman jadi kenal sama Allah. Jadi tak ada yang mustahil hidup ini, Pak. Yang preman-preman jangan berkecil hati, mau berubah silakan, masih ada jalan. Jalan Allah ini tak tertutup. Ada dulu saya ngomong sama orang, dia nak ngerti, saya pun tak ngerti juga. Saya nak bersihkan diri ini bisa nak dekat sama Allah. Mana bisa? Kau tu siapa, kata dia. Begitu kan ya. Orang tu mau belajar, hafal Quran, hafal hadis, hidup beragama dari kecil, bisa jadi wali Allah. Bohong rupanya. Dia dulu tak tahu. Setelah kita belajar, banyak rupa preman jadi wali Allah. Banyak preman. Sultan Ali itu preman, Pak. Bisa saja seperti itu. Ya, dibimbing oleh mursyid. Maka tidak boleh tidak, bahwasanya sesuatu ini pasti ada yang menguasainya. Tentu yang kita pahami siapa yang menguasai ini. Itulah tujuan diutusnya para utusan, untuk menjelaskan kita. Yang selama ini yang kau yakin ada penggerak alam ini, yang kau yakin ada yang mengendalikanmu, aku beritahu kau dia, Nabi-Nabi itulah beritahu. Jadi orang dulu bagaimana? Ada keyakinan Tuhan tu ada, cuma dia tak tahu siapa Tuhan tu, bagaimana sifat-sifatnya. Orang Inggris nyebut dia God. Sampai sekarang pun dia yakin seperti itu. Walaupun keyakinan dia salah, tapi dia tahu ada kekuatan besar yang mengendalikan alam. Orang Portugis nyebutnya apa? Deus. Tuhan juga tu. Orang Spanyol nyebutnya apa? Dios. Mirip-mirip. Orang Italia namanya Dio. Orang Yunani nyebutnya apa? Theos, kata dia. Tuhan tu. Orang Afrika Selatan, apa kata dia bilang? Modimo, kata dia. Modimo ni penggerak alam ni. Tuhan tu Modimo, kata dia. Orang Zulu Afrika juga dia bilang apa? Unkulun kulu, kata dia. Unkulun kulu, kata dia, penggerak alam ni. Maka dia ada sesembahannya tu. Dengan cara dia nari-nari, hidupkan api macam-macam. Kemudian orang Israel, Eloh. Israel ni agak mirip-mirip dengan Arab. Masuk orang Arab, ilah. Israel bilang apa? Eloh. Orang Arab, ilah. Belum Nabi datang, orang Arab bilang ilah. Ilahi, hai Tuhan aku, kata dia. Kan gitu.
Kita orang tarekat ilahi anta maksudi. Cuman kita faham ilahi itu siapa? Allah lah yang kita maksud. Kalau kita bilang ilah, Tuhan, Tuhan yang mana? Nah, ya. Indonesia nyebut apa? Tuhan. Hai Tuhan penguasa alam. Macam orang Jawa nyebut hai Gusti, kata dia. Sama tu. Cuman masalah ini tidak kita pahami. Supaya jelas penggerak alam ini, pencipta alam ini, pencipta kita ni harus ada utusannya. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Alhamdulillah kita di masa diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilah yang kau yakin itu, kata Nabi, cuma menambah huruf alif dengan lam ya. Alif lam lam ha jadi Allah. Kan ilah tu Pak, alif lam ha, tambah alif lam lam ha, tambah alif lam depan, menjadilah dia Allah. Baru nyamanlah. Ya Rasulullah, kami kau ajarkan Tuhan tu yang menciptakan, siapa namanya? Allah, kata Nabi. Baru nyaman kita berdoa, Allahumma, wahai Tuhanku ya Allah. Kenallah kita dengan nama Allah. Nah itulah, kalau sudah kita pahami hakikatnya, wujud Allah itu ada dengan tanda-tanda alam ini, dan dia wujud hakiki. Hakikatnya kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Maka tatkala mengucapkan la ilaha illallah, la wajibal wujud illallah, tidak ada wujud yang wajib adanya tanpa sebab kecuali hanya Allah. Adapun kita ini hakikatnya majas, bayang-bayang saja. Ya, bayang-bayang. Kalau matahari tidak ada, tak ada bayang-bayang, balik asal. Ya, nanti kita balik asal. Belajarlah kembali sebelum kita kembali. Ya. Hidup ini perjalanan. Siapa yang tak bertarekat tak berjalan. Tarekat tak berjalan, Pak. Berjalanlah kita balik kampung kita nanti ya, dengan cara yang terbaik. Maka saya tidak melihat jalan yang terbaik balik kampung kita ini kecuali dengan tarekat. Ya, kembali sebelum kita kembali. Ulama bilang apa? Mutu qabla anta, matilah kau sebelum kau mati. Belajarlah kita ilmu mati ini. Ya. Mati maknawi namanya. Bukan mati hissi. Mati hissi ini fisik. Roh dengan jasad mati. Itu semuanya mengalami. Orang kafir pun mengalami. Nah, orang tarekat itu mati maknawi. Badan hidup tapi hatinya hanya bersama Allah. Mati rasa, tapi makna hati bersama Allah hidup. Nah, itu namanya mati maknawi. Mudah-mudahan kita termasuk ya, orang menyadari hakikatnya kita ini majas, ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, pinjaman. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, nah itu kesimpulan yang kita bahasnya. Jadi boleh dah jemaah berzikir tu la ilaha illallah, la wajibal wujud illallah, la wajibal wujud illallah. Tidak ada yang wajib adanya kecuali hanya Allah, illallah. Boleh. Nafikan semuanya. Kembalikan kepada Allah semua. Kalau jamaah berzikir begini akan ada rasa nanti insya-Allah. Ya. Ingat ya, bukan kita ni Allah, bukan. Hanya salah pahamlah. Bukan kita ni Allah, bukan. Hakikat kita ni bayang-bayang. Ya, hakikat kita ni tiada. Adanya kita kena diadakan. Itu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.